Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja dan selamat datang di segmen analisa. Kasus perundungan yang dilakukan oleh TKW Singapura kepada keluarga Ayu Ting Ting sepertinya semakin blunder gitu. Semakin banyak orang yang terpecah menjadi dua, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro bilangnya bahwa memang kata-kata dan juga framing yang dilakukan oleh si pemilik akun Gundi Kempang ini itu kayaknya sudah luar biasa banget. Ada banyak banget framing yang sangat melecehkan baik itu Ayu Ting Ting dan juga anaknya serta keluarga besarnya. Tapi yang kontra juga sepertinya ada yang menilai bahwa perilaku orang tua dari Ayu Ting Ting tuh dinilainya berlebihan. Ya sudahlah, namanya juga artis gitu, diomongin orang adalah hal yang wajar. Well, itu adalah pro dan kontra yang terjadi di masyarakat kita. Nah, hari ini aku akan bahas mengenai lebih jauh. Sepertinya ada sejumlah anggota politikus di Indonesia. Yang pertama adalah Nyai Dewi Tanjung. Itu komentarnya dahsyat banget dan sangat berapi-api pada saat mengomentari Ayu Ting Ting beserta kedua orang tua Ayu Ting Ting. Terus juga ada Rahmat Handoyo, anggota Komisi 4 DPR RI juga yang mempertanyakan tentang PPKM darurat. Bagaimana mungkin orang tua Ayu Ting Ting bisa sampai ke sana. Kemudian juga dari Hotman Paris mengomentari, aku akan bahas tentang komentar Hotman Paris tentang PPKM darurat. Apakah benar Ayu Ting Ting orang tuanya melanggar aturan ini? Kita akan juga dengarkan komentar dari Hotman Paris nanti. Yang pertama kita akan coba cek dulu dari Nyai Dewi Tanjung yang sangat emosional dan juga berapi-api pada saat mengomentari orang tua Ayu Ting Ting. Let's check it out here. Pihak kepolisian harus memanggil kedua orang tua artis dangdut yang bernama Ayu Ting Ting ini untuk dimintai keterangan bagaimana dia bisa melewati penyekatan-penyekatan jalan yang ada di sepanjang jalan ke Bojonegoro ini, ya. Karena dia kesana tuh bukan lagi tugas negara, bukan mau bagi-bagi vaksin atau bagi-bagi sembako atau bukan mau bagi-bagi rapid test, bukan, hanya untuk mendatangi keluarga yang katanya membuli anaknya. Ya? Ini nih nggak boleh dibiarkan, ini pihak kepolisian jangan pilih-pilih kasih. Hukum harus ditegakkan. Tolong panggil kedua orang tuanya Ayu Ting Ting, mintain keterangan bagaimana dia bisa lolos sampai ke Bojonegoro di masa PPKM loh. Emosional sekali kayaknya. Siapa kok di negara Nyai ini, Dewi Tanjung ini. Juga Nyai pesan kepada kedua orang tua artis dangdut ini ya. Saya jujur nggak ada urusan sama kalian gitu ya. Nggak peduli kerjaan siapa, mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau jelek, anak kalian juga saya nggak peduli. Cuman pesannya satu. Ya, apa pesannya Nyai? Anda tidak mampu dan tidak mau anak Anda dibully atau keluarga Anda dibully, sebaiknya anak Anda nggak usah jadi artis. Nggak usah masuk infotainment, nggak usah main media sosial. Udah, diam. Ya? Daripada Anda sibuk ya di media sosial atau di infotainment, terutama bapaknya ya, yang agak terganggu dengan cara bapaknya bicara gitu, terlalu norak dan lebay gitu ya, merasa udah paling baik, paling benar, paling kaya, dan anaknya paling cantik. Padahal di atas langit masih ada langit, yang kaya masih banyak, yang cantik masih banyak. Jangan takabur, jangan sombong ya. Introspeksi diri, bagaimana orang bisa menilai anak Anda sampai sebegitu jauhnya. Nyai Dewi Tanjung, untuk terkait PPKM, biarkan itu nanti hukumlah yang bekerja, karena kita nggak tahu seperti apa sebenarnya. Tapi yang dikatakan Nyai Tanjung ini adalah selaras dengan anggota DPR Komisi 4 DPR RI ya, yang bilang juga mempertanyakan masalah bagaimana kok bisa ke Bojonegoro orang tua Ayu Ting Ting. Kita coba dengarkan dulu dari Hotman Paris, Bang Hotman Paris, salah satu public figure yang aku idola banget. Bang Hotman tuh orang yang sangat cerdas menurut aku ya, dan dia itu tahu apa yang dikatakan tuh nggak sekedar kata-kata. Dan menurut aku Bang Hotman tuh adalah seorang pengacara yang udah level internasional. Jadi pada saat beliau ngomong itu pasti sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Ini ditanya sama wartawan. Bagaimana Bang Hotman dengan orang tua Ayu Ting Ting yang mengunjungi rumah pelaku di Bojonegoro, Jawa Timur di era PPKM? Ini yang dikatakan Hotman Paris. Jadi pro kontra kedatangan dia ke daerah PPKM. Kenapa? Kok bisa lolos gitu Bojonegoro lagi? Emang boleh? Siapa bilang nggak boleh keluar kota asalkan ada surat PCR sama surat vaksin? Emang boleh keluar kota? Siapa bilang nggak boleh keluar kota asalkan ada surat PCR dan juga vaksin? Kan boleh kan? Ke Bali bebas ke Bali.
Aku suka banget dari Bang Hotman Paris ini adalah dia itu tidak berusaha melenceng dari apa inti kasusnya tersebut. Biasalah ya, kalau namanya politikus itu dia berusaha mencari pinggir-pinggirannya yang bukan core, yang bukan intinya dari permasalahan agar bisa menyerang seseorang yang dianggap lawannya. That's yang aku analisa dari Nyai Dewi Tanjung dan juga anggota DPR tersebut. Well, terlepas apapun sentimen negatif yang dikatakan oleh Nyai Dewi Tanjung tadi, tidak suka dengan cara ngomongnya Ayah Ayu Ting Ting, tidak suka dengan kesombongan yang dianggapnya oleh Nyai Dewi Tanjung ini, menurut aku itu adalah hal yang pribadi dan I don't know, maksud gini, ini lebih ke empati gitu. Mungkin Nyai Dewi Tanjung bilang di sini tidak pernah mengikuti Ayu Ting Ting, tidak tahu siapa dia, prestasinya apa, dan macam-macam. Well, itu adalah personal opinion ya. Tapi gini, sebagai informasi, mungkin kalian tidak menonton videoku sebelumnya, memang apa sih Anjas yang dikatakan oleh Damayanti tersebut di akun Gundik Empangnya, itu luar biasa menyedihkan guys ya. Jadi aku kasih gambaran kurang lebih, jadi akun ini tuh ditonton oleh ratusan ribu orang, sudah viewsnya itu dari ratusan ribu orang, dan foto-foto di sana tuh misalnya video-video ataupun juga bagian tubuh Ayu Ting Ting kayak dada pada saat dulu dia nyanyi masih awal-awal itu di zoom terkesan melecehkan, dan di situ juga ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan ke Ayu Ting Ting. Itu yang pertama. Kemudian juga bagian selangkangan juga sama, di zoom in dan sebagainya. Tidak cukup Ayu Ting Ting, tapi juga ada anaknya juga sama dikata-katai di situ. Kata-katanya apa? Kalian cek aja di video aku sebelumnya tentang apa yang dikatakan ke anaknya Ayu Ting Ting oleh si Damayanti tersebut, beserta juga keluarganya, nggak cuma anaknya tapi juga istrinya Pak Rojaknya, ibunya Ayu Ting Ting, orang tuanya juga sama dikata-katai di sana. Jadi itu adalah mungkin Nyai Dewi Tanjung. Well, untuk masalah PPKM darurat, menurut aku ini adalah hal yang sangat sudah ke hukum gitu. Kita nggak lihat secara langsung faktanya seperti apa. Tapi kalau kata Hotman Paris tadi sudah menyatakan PPKM darurat itu boleh-boleh aja keluar kota, karena itu bukanlah larangan keluar kota yang saklek, bisa asalkan ada surat vaksin dan juga surat PCR ya, yang secara resmi seperti itu. Oke, kemudian kita kembali lagi ke kasus intinya. Sebenarnya ya itulah, politikus itu tahu banget bagaimana cara menggiring-giring opini dan sebagainya. That's one of the thing that we have to know. Kemudian aku tuh mencari tahu sebenarnya Nyai Dewi Tanjung itu siapa. Oh, jadi aku ingat Nyai Dewi Tanjung itu yang terakhir tuh memang Nyai Dewi Tanjung termasuk orang yang vokal dalam dunia politik ya, yang merupakan kader dari PDIP. Terakhir itu kalau nggak salah dia pernah sempat memprotes atau memprotes lah ya, tayangan Mata Najwa. Bagaimana mungkin pada saat waktu ada demo Omnibus Law gitu, kan Mata Najwa bisa mendapatkan gambar eksklusif tentang bagaimana pembakaran halte dan sebagainya. Itu dipertanyakan sama Nyai Dewi Tanjung. Kenapa kok bisa mendapatkan gambar itu? Jangan-jangan ada kong kali kong. Itu adalah kasus yang terakhirnya. Kemudian juga Nyai Dewi Tanjung ini juga sempat melaporkan sejumlah nama besar di Indonesia seperti Amin Rais, Rizik Syihab, bahkan Susilo Bambang Yudhoyono terkait beberapa kasus politik yang tidak akan aku bahas. Tapi intinya adalah memang karakternya dari Nyai Dewi Tanjung itu adalah vokal, terutama dalam masalah hukum. Oke, kemudian kita akan kembali lagi ke masalah Ayu Ting Ting, terutama bagian di mana orang tua Ayu Ting Ting itu pada saat dia mempost video setelah selesai mengunjungi rumah Damayanti, orang tuanya di Bojonegoro. Orang tua Ayu Ting Ting bilang begini, kami itu sudah datangi langsung rumahnya Damayanti di Bojonegoro, dan kami telepon Damayanti langsung dari rumahnya ke dia di Singapura, dan tahu apa yang dikatakan oleh si Damayanti. Ini yang dikatakan oleh si Damayanti menurut keterangan ibunya Ayu Ting Ting. Kita telepon dia langsung sampai dia bilang, ya memang saya dicek, masih lagi katanya itu panas. Oke, jadi ibunya Ayu Ting Ting bilang ini yang ngebuat dia semakin panas adalah pada saat ibunya Ayu Ting Ting nelpon Damayanti langsung dari rumahnya di Bojonegoro di depan orang tuanya, keluarganya.
masih bilang aja si Damayanti responnya, iya memang saya benci dengan Ayu Ting Ting. Itu kayaknya masih menantang dan itu ngebuat mereka panas. Mungkin bagi teman-teman semuanya yang melihat kasus ini, mungkin kita harus melihatnya secara komprehensif begitu kan ya. Dan jangan mentang-mentang kita tahu bahwa kondisi ekonomi keluarga dari Damayanti memang mungkin dikategorikan bawah gitu. Tapi bukan berarti dong mentang-mentang ekonomi bawah lantas menjustifikasi kita boleh deh mentang-mentang aku orang miskin, aku boleh menghina orang kaya, ataupun juga mentang-mentang aku orang kaya, lantas aku kebal hukum. Enggak juga seperti itu. Jadi pada saat kita mengomentari hal ini, mungkin kalian melihatnya kok Pak Rojak itu pada saat diwawancara kok emosional banget ya gitu, kayaknya merendahkan banget, karena memang ada cerita di balik ini yang mungkin tidak kita tahu secara utuhnya. Salah satunya tadi ini, pada saat si Damayanti ditelepon langsung dari Bojonegoro di hadapan orang tuanya, masih sepertinya menantang gitu. Jadi makanya yang membuat keluarga Ayu Ting Ting tetap kekeh membawa kasus ini ke jalur hukum, karena memang tidak ada itikat baik sih dari Damayanti tersebut. Tapi kan Jess, bukannya Damayanti sudah minta maaf melalui video kemarin itu? Betul, sudah minta maaf, tapi kan kalian juga sudah melihat caranya meminta maaf juga bukan meminta maaf secara tulus, itu kayaknya meminta maafnya karena kepaksa, mungkin disuruh sama orang tuanya. Well, minta maaf atau enggak, tulus atau enggak, itu adalah urusan dia dengan Tuhan, dan hanya Tuhan yang tahu juga orang tersebut tulus apa enggak. Tapi at least kalau memang harus dilanjutkan ke jalur hukum, ya kita lihat nanti. Aku bukan membela mentang-mentang Ayu Ting Ting benar gitu, dia dibully lantas melanggar PPKM darurat, ya itu biarkan saja nanti. Kalau memang orang tuanya benar-benar melanggar PPKM darurat, ya kita serahkan ke hukum juga. Ataupun juga kalau memang tidak melanggar, ya harusnya nggak usah diperpanjang begitu. Tapi kalau untuk yang pembulian ini, itu adalah pencemaran nama baik, itu adalah hak individu dari si Ayu Ting Ting beserta keluarga. Kita harus menghargai hak mereka. Apakah mereka mau melanjutkan atau tidak, itu adalah urusan mereka, karena itu adalah hak pribadi gitu, dan kita harus menghargai semua itu. Tapi sekali lagi, at the end of this conversation, aku cuma mau bilang bahwa aku menghargai ketidaksetujuan kita. Ada yang pendapat pro dan kontra, I agree to disagree gitu. Karena memang ada banyak hal yang mungkin aku tidak bisa tahu, tidak bisa lihat, dan begitupun juga kalian, ada banyak hal mungkin yang tidak bisa terlihat dari sudut pandang kalian, so kita saling melengkapi begitu. Tapi aku berharap bahwa semoga kita bisa belajar di era digital ini, kita harus hati-hati dalam berkomentar di sosial media. Jangan mentang-mentang kita ngerasa nggak ketemu, lantas kita bebas mengomentari orang sesuka udel kita gitu. Apapun kondisi ekonomi kita, background kita, itu bukanlah justifikasi kita buat ngebuat orang lain itu ngedown karena komentar kita. Karena cyberbullying itu bukan hal yang remeh loh. Banyak orang bunuh diri karena cyberbullying, banyak orang punya depresi, tekanan mental karena cyberbullying. Jadi tolong jangan dianggap ini sebagai hal yang lumrah, biasa aja. Kan mereka artis, jadi suka-suka kita dong kita ngomongin. No, artis apapun profesinya bukan justifikasi bahwa orang tersebut boleh kita hina atau kita caci maki. Thank you very much for watching this video. Apa komentar kalian mengenai video ini? Tinggalkan di kolom komentar ini, sertakan like, serta juga subscribe, plus share video ini ke teman-teman kalian yang kira-kira akan terhibur atau bisa mengambil manfaat dari kejadian ini. Kopun Club semuanya. Bye-bye.